Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam harmoni. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Lutfi Putu Gedidian Mike SEAKNSI atas kesempatannya kepada kelompok kami yaitu kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Bagus Agiadi dan Bapak Gedi Agus Dini Darmawan untuk mempresentasikan pengendalian keuangan dari sisi akuntansi keberlakuan. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung paparkan untuk materi ini. Ini latar belakang pengendalian keuangan merupakan pengendalian yang penting bagi manajer karena laporan keuangan menyajikan ringkasan kegiatan organisasi di masa lalu. Manajer, khususnya manajer puncak, berkepentingan terhadap informasi ringkasan itu karena dia tidak perlu mengetahui kegiatan operasional organisasi. Fokus utama dalam pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang dalam organisasi, bukan mesin. Maka pengendalian adalah suatu inisiatif yang dipilih yang akan mengubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Pembahasan pada materi ini akan fokus pada isu-isu yang berhubungan dengan topik pengendalian yang mempengaruhi desain dan implementasi sistem pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keberlakuan. Pengendalian keuangan. Fokus utama dalam subsistem pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Oleh sebab itu, pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keberlakuan. Pengendalian didefinisikan sebagai suatu inisiatif yang dipilih untuk mengubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Pada pengendalian keuangan, hasil yang diinginkan merupakan peristiwa-peristiwa berlaku dan aplikasi dari masalah-masalah keuangan. Fokus sistem pengendalian secara tradisional terletak pada 7 faktor berikut. Yang pertama adalah mempekerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompeten dan penuh integritas. Yang kedua, menghindari fungsi-fungsi yang tidak harmonis dan memisahkan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, mendefinisikan wewenang yang terkait dengan suatu posisi sehingga kesesuaian dari suatu transaksi dilaksanakan dan dapat dievaluasi. Yang keempat adalah menetapkan metode yang sistematis guna memastikan bahwa transaksi telah dicatat dengan akurat. Yang kelima adalah memastikan bahwa dokumentasi memadai. Yang keenam adalah menjaga aset dengan mendesain prosedur yang membatasi aset terhadap aset tersebut. Dan yang ketujuh adalah mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Keuangan dan fungsinya. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya dan dividen untuk suatu organisasi. Fungsi keuangan dalam organisasi biasanya dipisahkan menjadi 2 jabatan. Yang pertama adalah bendahara. Bendahara bertanggung jawab atas perolehan dan pengamanan dana. Kedua adalah administrasi pengukuhan atau akuntansi, di mana bidang tanggung jawab kontrol meliputi akuntansi atau accounting, pelaporan atau reporting, dan pengendalian atau kontrol. Arti penting laporan keuangan. Alasan kenapa laporan keuangan penting. Yang pertama adalah memberikan informasi jelas tentang kondisi keuangan perusahaan untuk para calon investor yang hendak melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Yang kedua, dari sudut pandang pelanggan, laporan keuangan bisa menjadi pegangan untuk percaya dan dengan suatu perusahaan. Yang ketiga, bagi karyawan perusahaan, laporan keuangan memberitahukan kondisi perusahaan. Yang keempat, untuk pemegang saham, perusahaan dengan kondisi keuangan yang stabil tentunya akan lebih dipercaya. Kemudian yang kelima adalah bagi perusahaan itu sendiri, di mana laporan keuangan menjadi evaluasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Dan alasan kenapa laporan keuangan itu penting itu adalah fungsi laporan keuangan.
Fungsi laporan keuangan yang pertama yaitu membantu perusahaan menilai kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu, dalam menyajikan informasi atau data-data yang komprehensif mengenai kedudukan keuangan perusahaan. Yang ketiga, sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pentingnya perusahaan. Yang keempat, menciptakan hal baru bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan. Kemudian yang kelima adalah kredibilitas perusahaan juga meningkat karena perusahaan dengan laporan keuangan yang stabil dan baik berarti berhasil mengelola perusahaan, terutama keuangan dengan baik. Sifat laporan keuangan. Sifat dari laporan keuangan menurut SAK yaitu bersifat historis dan bersifat umum. Laporan keuangan disiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Laporan keuangan harus bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai proses report atau laporan keuangan yang terdiri dari suatu kombinasi beberapa hal berikut. Fakta yang telah dicatat. Laporan keuangan dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, utang maupun aset tetap yang dimiliki perusahaan. Aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan. Yang pertama adalah aktivitas perencanaan. Fungsi awal dalam pengelolaan keuangan adalah merencanakan bagaimana penggunaan dana yang tersedia secara efisien dan selaras dengan tujuan perusahaan. Yang kedua adalah aktivitas pendanaan. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Yang ketiga adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk secara kas. Yang keempat adalah aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas ini dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Konsep matematis yang digunakan dalam keuangan yaitu rasio likuiditas antara lain rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Struktur modal. Struktur modal adalah kombinasi antara hutang baik itu dalam bentuk hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek dengan modal sendiri untuk membelanjai aktiva-aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Debt equity ratio yang merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio probabilitas antara lain, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain struktur modal, net receivable asset, operating efficiency, likuiditas atau current ratio, size, growth, terus domestic product. Rasio probabilitas antara lain. Yang pertama adalah net profit margin atau NPM. Yang kedua adalah return of investment atau ROI. Yang ketiga adalah return of net worth. Yang keempat adalah return of asset atau ROA dan return of equity atau ROE. Selanjutnya, analisis laporan keuangan adalah menguraikan proses-proses laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat signifikansi atau mempunyai makna antara satu dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan yang lebih dalam yang sangat penting dalam proses dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Tujuan sendiri dari analisis keuangan sendiri di mana dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Dengan kata lain, apa yang dimaksud dari suatu laporan keuangan merupakan tujuan dari analisis laporan keuangan juga. Tujuan analisis keuangan diantaranya adalah posisi keuangan, atau aset neraca dan modal, hasil usaha perusahaan, hasil dan biaya, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, rentabilitas atau profitabilitas, yang terakhir adalah indikator pasar modal.
Demikian paparan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Denny Darmawan. Untuk waktu kami persilakan. Aspek dimensi keberlakuan dalam pengendalian keuangan. Umpan balik mechanical versus respon perilaku. Tujuan keperilakuan dalam pengendalian keuangan dapat dijelaskan dengan sebuah definisi umum tentang pengendalian. Pada umumnya, pengendalian didefinisikan sebagai sebuah inisiatif yang dipilih yang akan merubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Perluasan konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti bahwa hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Fokus sistem pengendalian secara tradisional terletak pada 7 faktor, antara lain: 1. Memperkerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompeten dan penuh integritas. 2. Menghindari fungsi yang tidak harmonis dengan memisahkan tugas dan tanggung jawab. 3. Mendefinisikan wewenang yang terkait dengan posisi sehingga kesesuaian transaksi dilaksanakan dan dapat dievaluasi. 4. Menetapkan metode yang sistematis guna memastikan bahwa transaksi yang telah dicatat dengan akurat. 5. Memastikan bahwa dokumentasi memadai. 6. Menjaga aset dengan mendesain prosedur yang membatasi akses terhadap aset tersebut. 7. Mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Aspek keperilakuan dari pengendalian keuangan yang komprehensif. Sistem pengendalian komprehensif secara formal adalah suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administrasi. Suatu subsistem pengendalian haruslah terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk dapat mencapai tujuan spesifik. Untuk menjadi pengendalian yang komprehensif, suatu sistem pengendalian seharusnya mencakup 1. Perencanaan, yaitu proses perencanaan dicirikan sebagai perilaku penetapan tujuan. 2. Operasi. Operasi berarti percaturan aktivitas-aktivitas di dalam organisasi, termasuk provisi, jasa-jasa, dan pembuatan produk serta fungsi-fungsinya. Pendukung penting yang dibutuhkan untuk melakukan operasi. Umpan balik. Umpan balik di dalam organisasi terbentuk dari sumber-sumber formal dan informal, yang hasilnya berupa komunikasi non-verbal yang terjadi secara rutin dan akhirnya interaksi pengendalian. Perencanaan, operasi, dan aktivitas-aktivitas umpan balik telah diidentifikasikan sebagai 3 aspek dari proses administrasi yang sangat didukung oleh rancangan pengendalian terpadu. Aspek keperilakuan atas pengendalian keuangan dari faktor kontekstual. Konteks menjadi hal penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Konteks sebagaimana digunakan dalam bagian ini mengacu pada serangkaian karakteristik yang menentukan kondisi empiris dalam pengendalian yang akan diterapkan. Faktor-faktor konseptual mencakup 1. Ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai peluang dan suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. 2. Stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dalam lingkungan yang selalu berubah. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan suatu tanggapan. Motif keuntungan. Keberadaan dari motif keuntungan tentunya bukanlah penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Aspek keperilakuan pengendalian keuangan dalam kerangka pemberdayaan perusahaan. Bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak harus mengandalkan inisiatif karyawan guna mencari peluang dan merespon kebutuhan konsumen. Namun mengejar peluang dapat menempatkan bisnis pada risiko besar atau menimbulkan kebiasaan yang menghancurkan integritas pengendalian perusahaan. Pengendalian keuangan dalam kerangka pemberdayaan mencakup 1. Sistem pengendalian diagnostik yang bekerja sebagai tombol-tombol dalam pengendalian di dalam kokpit pesawat terbang yang memungkinkan pilot untuk mendeteksi tanda-tanda dan menjaga variabel-variabel kinerja penting dalam batas tertentu. 2. Sistem kepercayaan
Perusahaan menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun adalah upayanya untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer untuk diterapkan oleh karyawannya. Yang ketiga, sistem batasan. Sistem ini berdasarkan pada prinsip manajemen sederhana, tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. Sistem pengendalian interaktif. Sistem ini merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Para manajer senior menjadwalkan pertemuan mingguan untuk membahas informasi terbaru, menantang bawahan untuk menjelaskan perubahan situasi, dan meninjau rencana tindakan yang telah disusun oleh para bawahan guna menghadapi masalah dan kesempatan. Sistem pengendalian interaktif memiliki 4 karakteristik yang membedakan dari sistem pengendalian diagnostik. Pengendalian keuangan dalam kerangka pemberdayaan mencakup seperti di dalam gambar hubungan antara 4 jenis pengendalian. Secara kolektif, 4 jenis pengendalian tersebut disusun dalam kekuatan yang saling mendukung. Karena organisasi menjadi lebih kompleks, para manajer akan selalu berhubungan dengan kesempatan dan kekuatan kompetitif yang bertambah, serta penurunan dalam waktu dan perhatian untuk mencapai keuntungan dari inovasi dan kreativitas yang tidak dapat dicapai dengan mengorbankan pengendalian. Penyimbangan pemberdayaan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Secara kolektif, 4 jenis pengendalian tersebut disusun dalam kekuatan yang saling mendukung. Untuk mencapai keuntungan dari inovasi dari kreativitas yang tidak dapat dicapai dengan mengorbankan pengendalian. 1. Sistem kepercayaan batasan. 2. Nilai-nilai inti. 3. Risiko yang akan dihindari. 4. Strategi bisnis. 5. Ketidakpastian strategis. 6. Variabel kinerja yang penting. 7. Sistem pengendalian. 8. Interaksi diagnostik. Sekian dari presentasi dari kelompok 6. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.